Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakin Habib dari kelas 2 BTC. Di dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Firdaus Nursal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firdaus Nursal yang masih memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan video kali ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan apa perbedaan sistem komunikasi analog dan sistem komunikasi digital. Nah, perbedaan kedua hal ini terletak pada sinyal informasinya, yang mana sistem komunikasi analog terdapat sinyal informasi yang berbentuk kontinu ataupun gelombang sinus. Dan pada sistem komunikasi digital, sinyal informasinya itu berupa sinyal bit 0 dan 1 dan ataupun gelombang diskrit. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu menjelaskan kenapa penerimaan sinyal pada sistem telekomunikasi digital lebih baik dibandingkan sistem komunikasi analog. Nah, hal ini dipengaruhi oleh noise. Ini lebih ke kualitas sinyal informasinya, yaitu pada saat kenapa lebih baik sistem telekomunikasi digital? Karena pada saat proses transmisi tersebut dibantu oleh yang namanya repeater, yaitu proses penguatan ataupun pengulangan kembali sinyal informasi. Namun pada saat proses ini, sinyal informasi tadi masih ada campuran noise. Tapi unggulnya pada sistem telekomunikasi digital, penerima hanya membaca data dari sistem informasi tersebut yang berupa bit 0 dan 1 tanpa menghiraukan noise tadi. Pertanyaan ketiga itu menjelaskan tahap konversi analog ke digital ataupun proses ADC. Nah, dalam proses ADC ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu sampling. Sampling yaitu mengambil ataupun mengkonversikan sinyal analog ke sinyal diskrit. Nah, setelah disampling, kita lanjut ke proses kuantisasi, yaitu konversi masing-masing sampling ke digital. Yang mana pada proses kuantisasi ini dibagi ataupun sampling tadi dibagi menjadi beberapa level ataupun segmen-segmen. Nah, lanjut ke proses terakhir, itu ada tahap pengkodean, yang mana segmen-segmen tadi dikonversikan kembali menjadi bilangan-bilangan biner sehingga mudah dideteksi oleh sistem tadi pada saat sistem transmisi. Pertanyaan keempat yaitu menjelaskan sampling, syarat frekuensi sampling dan aliasing. Nah, sampling tadi yaitu mengambil ataupun mengkonversikan sinyal analog ke sinyal diskrit. Nah, syarat untuk frekuensi sampling itu sinyal frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar daripada sinyal informasi. Nah, dan aliasing merupakan aliasing akan terjadi apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga kualitas dari proses sampling tersebut tidak baik. Nah, masuk ke pertanyaan kelima, yaitu menjelaskan pengertian kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi. Nah, pengertian kuantisasi tadi yaitu pengkonversian masing-masing sampling ke digital. Dalam proses ini, sampling tadi dibagi menjadi beberapa segmen-segmen. Nah, kenapa perlu proses sampling? Karena untuk memudahkan sistem dalam membaca dalam proses ADC gitu. Soalnya pada proses sampling terdapat ribuan sampel yang akan disampling, dan itu mungkin akan merepotkan pada saat proses ADC. Lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan compounding dan kenapa perlu compounding. Nah, compounding sendiri yaitu proses penguatan amplitudo ketika berangsur lemah. Yaitu di dalam proses compounding ini amplitudo tadi dikuatkan kembali agar kualitas transmisi itu
lebih baik. Dan kenapa perlu? Karena sinyal informasi akan dikuatkan sehingga tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, masuk ke pertanyaan ketujuh, yaitu jelaskan perbedaan modulasi ASK, FSK, dan PSK. Nah, perbedaan pada ketiga proses ini yaitu terdapat pada acuan dalam prosesnya, yang mana ASK itu beracuan kepada amplitudo shift keying-nya, yang mana itu terdapat pada lebar ataupun sempitnya pita amplitudo itu mempengaruhi proses ASK tersebut. Sementara FSK itu lebih beracuan kepada frekuensinya, di mana frekuensi yang menjadi acuan utamanya dalam proses FSK tersebut. Dan PSK itu mengandalkan pasa menjadi acuan pada proses transmisi tersebut. Nah, PSK ini terjadi apabila antara rentang fase tersebut terjadi pada 0 sampai 180 derajat. Lanjut ke pertanyaan 9, yaitu menjelaskan modulasi digital BPSK dan QPSK. Nah, untuk BPSK sendiri yaitu mengubah bit 0 dan 1 menjadi sinyal kontinu pada fasa yang berbeda. Sementara pada proses QPSK